Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan kode etik psikologi, yang mana pada kali ini kelompok 8 mendapatkan bagian pasal 57 sampai dengan pasal 64. Untuk itu, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putri Anisatu Balkis, kemudian ada Teresia Kristina Sinaga, Bintang Permatasari, Syafana Lailia, dan juga Alia Fikri Islamiyah. Next. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu apa sih kode etik itu. Kode etik adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai pasal 57 mengenai kompetensi, yang kali ini akan dijelaskan oleh Teresia. Kepada Teresia, saya persilahkan. Ayat pertama, pada ayat ini menjelaskan mengenai definisi praktik psikolog forensik dan kewajiban psikolog atau ilmuwan psikologi forensik untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar psikologi forensik. Praktik psikologi forensik sendiri merupakan bentuk penanganan terhadap kasus peradilan pidana yang dimana membutuhkan keahlian psikolog atau ilmuwan psikolog forensik untuk memeriksa keadaan psikologis pihak yang terkait dalam kasus pidana tersebut. Psikolog atau ilmuwan psikologi forensik harus memiliki kompetensi antara lain, yang pertama, pemahaman terhadap standar psikologi forensik. Seorang psikolog forensik tidak berdiri pada pihak yang mendukung atau membela klien, dan tidak ada jaminan bahwa apapun yang dikatakan klien akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini dapat mempersulit proses evaluasi terhadap klien, karena dari semua informasi yang dibutuhkan psikolog forensik, mungkin saja ada hal-hal yang bersifat tidak berpihak pada kepentingan klien, bahkan berpotensi merugikannya. Bagaimana informasi itu akan digunakan, itu pun berada di luar kendali klien. Yang kedua, memahami sistem hukum di Indonesia. Dasar hukum pidana berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan, hukum material, hukum tata negara, tata usaha dagang, pidana perdata, pidana dasar hukumnya adalah KUHP dan KUHP, dan lain-lain. Yang ketiga, mendasarkan pekerjaannya terhadap kode etik psikologi. Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Ayat kedua, pada ayat ini menjelaskan mengenai ruang lingkup praktik psikologi forensik yang terdiri atas asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Ayat ketiga, pada ayat ini menyatakan bahwa ilmuwan psikologi forensik yang mengkaji kasus peradilan pidana wajib memahami sistem hukum di Indonesia dan juga sesuai dengan kode etik psikologi khususnya yang menyangkut dengan penelitian. Demikian pembahasan pasal 57 tentang kompetensi. Baik, pada pasal 58 akan menjelaskan mengenai tanggung jawab, wewenang, dan hak dari psikologi forensik. Pada ayat 1 menjelaskan mengenai tanggung jawab psikolog ataupun ilmuwan psikolog dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan kepada asas profesionalitas dan kode etik psikologi. Psikolog merupakan ilmuwan psikologi forensik bertanggung jawab untuk membantu proses peradilan pidana berdasarkan asas profesionalitas. Pada ayat 2, menjelaskan mengenai wewenang psikologi forensik, yaitu memberikan laporan baik secara tulisan maupun secara lisan mengenai hasil penemuan forensik. Kemudian membuat pernyataan terkait karakter psikologi seseorang, namun hanya sesudah ia berhasil melakukan pemeriksaan sesuai standar psikologi forensik. Bila tidak dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, psikologi forensik dapat membuat keterangan keterbatasan dan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang ia ambil untuk melakukan pemeriksaannya. Pada ayat ketiga,
menjelaskan mengenai hak psikologi forensik dalam mendapatkan perlindungan dari himpunan psikologi. Psikolog atau psikologi forensik yang sudah menjalankan tugasnya berdasarkan standar, maka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari himpunan psikologi jika ia mendapat masalah terkait dengan hukum. Sekian penjelasan pada pasal 58. Selanjutnya, pasal 59, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Ayat 1. Pada ayat ini menjelaskan tujuan dari memberikan kesaksian oleh psikologi forensik. Psikologi forensik memberikan kesaksian sebagai saksi atau saksi ahli dalam menyusun hasil laporan psikologi forensik atau memberikan pernyataan mengenai karakter seseorang dari hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan psikologi dalam tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan. Pada ayat 2, pada ayat ini memberikan gambaran mengenai kemungkinan konflik yang ada saat menyampaikan pendapat dan bagaimana cara penyelesaiannya. Bila terjadi konflik untuk kebutuhan penyampaian pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum, maka psikolog forensik dapat menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah dengan cara yang dapat diterima. Ayat 3. Pada ayat ini memberikan gambaran yang harus dilakukan apabila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog. Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli, maka psikolog harus memegang prinsip kode etik. Pasal 19. Ayat 4. Pada ayat ini menyebutkan ketentuan menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli psikolog. Melakukan pemeriksaan hanya sejauh yang diizinkan oleh hukum Indonesia. Psikolog atau ilmuwan psikologi forensik harus tetap dapat memberikan pendapat profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi forensik harus menjaga dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Ayat 5. Pada ayat ini memberikan gambaran kemungkinan dalam konflik yang terjadi apabila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog. Apabila terjadi konflik antar saksi ahli psikolog saat proses peradilan yang ditangani, maka psikolog berhak meminta bantuan kepada himpunan psikologi untuk membantu menyelesaikan konflik berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmu psikologi. Ayat 6. Pada ayat ini memberikan gambaran kemungkinan konflik yang terjadi apabila terdapat lebih dari satu saksi ahli psikolog dan saksi ahli dari profesi lain. Psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu menyelesaikan masalah dan HIMSI dapat meminta pendapat dari ikatan profesi lain untuk menyelesaikan konflik. Itu tadi adalah penjelasan dari pasal 59. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai pasal 60, yaitu mengenai peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikolog. Pada ayat 1, menjelaskan langkah yang harus dilakukan apabila peran majemuk tidak dapat terhindari. Bila peran majemuk terpaksa harus dilakukan oleh saksi ahli psikolog, maka kejelasan masing-masing peran harus dapat ditegaskan sejak awal dan mempertahankan profesionalitas, objektivitas, serta berupaya untuk meminimalkan dan mencegah kesalahpahaman dari pihak-pihak lain. Kemudian pada ayat 2, memberikan gambaran mengenai langkah yang harus dilakukan oleh saksi ahli psikolog apabila sebelumnya pernah menjalin hubungan profesional dengan pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Saksi ahli psikolog diperbolehkan memberikan kesaksian dan menyampaikan pendapatnya sebagai saksi ahli selama masih diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku dan tetap menjunjung profesionalitas. Kemudian ayat 3 menjelaskan kewajiban seseorang atau kewajiban seorang ilmuwan psikolog dan psikolog forensik dalam memahami kode etik. Seorang ilmuwan psikologi dan psikolog tidak boleh menjadikan alasan kurangnya pemahaman terhadap kode etik untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Itulah penjelasan dari pasal 6. Pasal 60 bisa dilanjutkan ke pasal 61. Silakan. Pasal 61,
yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan pelayanan psikologi dan memberikan pernyataan kepada publik dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, psikolog hanya boleh memberikan pernyataan kepada publik apabila psikolog yang menangani pemeriksaan pada kasus tersebut. Yang kedua, psikolog boleh membuat pernyataan terhadap suatu gejala yang terjadi dan harus bersifat umum. Sekian dari pasal 61. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pasal 62 mengenai dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Asesmen psikologi juga adalah pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologi. Pada ayat 1, menjelaskan mengenai pelaksanaan asesmen. Psikologi atau ilmuwan psikologi diberikan alat tes sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan saat melakukan observasi, wawancara untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan. Kemudian, pada ayat 2, menjelaskan mengenai laporan hasil asesmen. Laporan hasil pemeriksaan yang berupa rangkuman dari proses asesmen hanya boleh dibuat oleh psikolog sesuai kompetensinya dan sudah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap individu untuk membuktikan dugaan diagnosis. Selanjutnya pada ayat 3, menjelaskan mengenai kesepakatan dengan lembaga terkait instrumen atau alat asesmen, mengenai hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen, psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja. Pada ayat 4, menjelaskan mengenai dokumentasi asesmen. Psikolog tetap mendokumentasikan asesmen yang dilakukan walaupun dianggap tidak berguna. Demikian pasal 62, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Pada pasal 63 akan menjelaskan mengenai penggunaan asesmen. Psikolog menggunakan teknik asesmen dengan memulai dari beberapa proses. Yang pertama, proses adaptasi. Kedua, administrasi. Ketiga, penilaian atau scoring, dan menginterpretasi tujuan dengan jelas dan baik. Berikut yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang pertama, konstruksi tes, mengenai validitas dan reliabilitas. Menggunakan instrumen asesmen yang jelas, validitas dan reliabilitasnya karena instrumen asesmen hanya dapat diujikan sesuai dengan populasi yang diujikan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan instrumen jika instrumen asesmen tersebut belum diuji validitas dan reliabilitasnya. Terakhir, dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen, psikolog atau ilmuwan psikolog harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, penggunaan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Kedua, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Kategori alat tes psikodiagnostik. Pertama, ada kategori A, merupakan tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam administrasi dan interpretasinya. Kedua, kategori B, merupakan tes yang bersifat klinis, namun membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasinya. Ketiga, kategori C, merupakan tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes, untuk penggunaan dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik. Keempat, kategori D, merupakan tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan dan konstruksi tes, membutuhkan pengetahuan pendidikan psikologi berupa statistik dan perubahan individu. Dibutuhkan juga pemahaman mengenai testing serta pengalaman selama 1 tahun disupervisi oleh psikolog pada saat penggunaan alat tes. Kemudian ada tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog atau ilmuwan psikolog tidak boleh memberikan asesmen, intervensi, maupun saran berdasarkan dari hasil tes yang sudah kadaluarsa. Dalam kondisi tertentu, hasil tes bisa berlaku hingga 2 tahun, namun dalam keadaan khusus tetap membutuhkan pengetesan ulang.
Terakhir, menghindari asesmen yang dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Asesmen psikologi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkualifikasi. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, psikolog atau ilmuwan psikologi diperbolehkan menawarkan jasa bantuan asesmen psikologi kepada profesional lainnya. Kemudian psikolog atau ilmuwan psikolog harus dapat menjelaskan validitas, reliabilitas, norma, prosedur penggunaan, dan kualifikasi khusus untuk menggunakan instrumen secara akurat. Terakhir, psikolog atau ilmuwan psikolog yang menggunakan jasa bantuan asesmen dari psikolog atau ilmuwan psikolog profesional lainnya harus turut bertanggung jawab dalam penggunaan instrumen asesmen. Sekian pasal 63 mengenai asesmen. Pasal 64 akan dibacakan oleh partner saya. Pasal 64 terkait informed consent dalam asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikolog harus punya persetujuan melaksanakan asesmen, intervensi, evaluasi, atau diagnostik. Kecuali pada saat-saat tertentu. Yang pertama, asesmen diatur oleh pemerintah. Yang kedua, persetujuan asesmen untuk kepentingan pendidikan, lembaga, dan organisasi. Yang ketiga, asesmen untuk evaluasi individu dalam pemeriksaan psikologis. Sekian dari pasal 64. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pasal-pasal yang berada di dalam pasal 57 sampai dengan pasal 64. Kemudian kami akan memberikan contoh berdasarkan pasal-pasal yang telah kami jelaskan tadi. Untuk pasal 57 akan disampaikan oleh partner saya kepada Teresia, silakan. Baiklah, karena ada kendala, maka saya akan bacakan contoh dari pasal 57 ayat 1, yaitu kompetensi psikologi forensik terdiri dari criminal profiling, otopsi psikologi, investigasi psikologi forensik terhadap pelaku atau korban, saksi ahli, dan juga lainnya. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 akan disampaikan oleh partner saya. Silakan untuk menyampaikan. Pada pasal 58 ayat 1 menjelaskan sebuah kasus bunuh diri yang meninggalkan pesan. Hal tersebut membuat sulit proses pengumpulan data dan harus memiliki banyak pertimbangan. Di sanalah seorang psikolog forensik memiliki tanggung jawab untuk membantu polisi dalam menyimpulkan peristiwa yang benar terjadi. Apakah korban dibunuh atau memang benar bunuh diri? Psikolog forensik menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti yang ada berupa catatan pesan yang ditinggalkan ataupun data yang diperoleh dari orang sekitar korban. Otopsi psikologi merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, gaya hidup, dan pemikiran almarhum sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Pada pasal 58 ayat 2 menjelaskan jika terdapat kasus dengan trauma yang berat terhadap korban dan menyebabkan korban tidak mau menceritakan kronologi kejadian, psikolog forensik melakukan pendekatan khusus terhadap korban dalam upaya penggalian informasi. Berikut adalah contoh pasal 59 ayat 1. Psikolog forensik dapat menjadi saksi ahli bagi korban maupun pelaku yang mengalami permasalahan psikologis. Selanjutnya, contoh pasal selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Selanjutnya adalah contoh kasus dari pasal 61. Contoh kasus 61 yaitu psikolog menyuruh sarjana S1 yang merupakan asistennya untuk memberi pernyataan ke publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk contoh pasal di 63, yaitu
psikolog atau ilmuwan psikolog melakukan pelanggaran karena menggunakan alat tes yang sudah melebihi 2 tahun tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan berdasarkan diskusi hasil kerja kelompok kami mengenai pasal 57 sampai dengan pasal 64 beserta contoh-contoh yang kami paparkan. Sekian, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mempresentasikan mengenai pasal-pasal yang berada pada kode etik psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.